Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Siti Nur Komaria, selaku dosen mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional, dan selamat siang juga kepada teman-teman. Saya Rafida Nur Firdausa dengan NIM 210203884 ingin mempresentasikan tentang Permendak Nomor 29 Tahun 2019 tentang ekspor dan impor hewan dan produk hewan. Pasal 1. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dan siklus hidupnya berada di darat, air, udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi. Farmakoseutika pertanian dan atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia. Pasal 2. Benih, bibit, dan atau bakalan dalam peraturan menteri ini dikelompokkan dalam kategori hewan. Pasal 3. Ketentuan mengenai jenis hewan dan produk hewan yang diatur ekspornya sebagaimana tercantum dalam lampiran 1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan menteri. Ekspor hewan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilakukan apabila kebutuhan benih, bibit, dan bakalan hewan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian ternak lokal terjamin. Pasal 5. 1. Untuk mendapat persetujuan ekspor, eksportir harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Ekspor dengan melampirkan A. Surat izin usaha perdagangan atau surat izin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan. B. NIB atau nomor induk usaha diterbitkan oleh lembaga OSS. Setelah mendapatkan NIB, eksportir bisa mengajukan izin usaha dan izin komersial. C. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian. 2. Yang dimaksud pada ayat 1 adalah Direktur Ekspor atas nama Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan ekspor dengan menggunakan digital signature yang tidak memerlukan cap atau tanda tangan basah serta mencantumkan QR. 3. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 2 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Pasal 9. Ketentuan mengenai jenis hewan dan produk hewan yang diatur impornya tercantum dalam lampiran 2, lampiran 3, dan lampiran 4, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri. Pasal 10. Impor jenis hewan dan produk hewan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2, lampiran 3, dan lampiran 4, peraturan menteri ini hanya dapat dilakukan oleh A. Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API, B. Lembaga sosial, dan C. Perwakilan negara asing atau lembaga internasional. Pasal 11. Impor jenis hewan dan produk hewan dilakukan berdasarkan hasil dari kesepakatan rapat koordinasi tingkat menteri bidang perekonomian. Impor jenis hewan dan produk hewan hanya dapat dilakukan setelah mendapat penugasan dari Menteri BUMN. Pasal 12. Impor jenis hewan dan produk hewan dilakukan setelah dapat persetujuan impor dari Menteri. Pasal 21. Produk hewan yang diimpor harus memenuhi persyaratan kemasan yang terdiri atas A. Kemasan yang bersentuhan langsung dengan pangan harus menggunakan bahan yang diizinkan untuk pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Kemasan yang menggunakan plastik wajib mencantumkan logo tara pangan dan kode daur ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 37. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Mdap per 8/2016 tentang ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan tahun 2016 nomor 1208 telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 65 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Mdap per 8/2016 tentang ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 724 menyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku.
Pasal 38 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Mendagri 8/2016 tentang ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan. Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 65 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Mendagri 8/2016 tentang ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.